Seperti inilah gambarannya di saat mati suri. Pas waktu aku tertidur itu, aku ngerasa kayak didatengin seseorang. Bangun nak, kamu kalau nggak bangun sekarang, kamu bisa bablas. Bangunlah. Tapi aku merasa tertekan dan panas. Ngeri banget. Tergambarlah di depan, di api-api itu, tergambarlah di depan. Ada orang yang dibakar. Hah? Dibakar. Oh. Dibakar api, bener-bener dibakar. Ini kan api-api nih. Ini ada orang dibakar. Pleng. Manusia dilemparkan ke situ. Astagfirullahaladzim. Takutnya apa? Takutnya aku dilempar ke situ juga kan. Takutnya aku maju lagi, seret. Gambarannya berubah lagi. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Sebelumnya saya mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang sedang menjalankan. Nah, di bulan puasa ini seharusnya kita lebih meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai kita tidak puasa Ramadan nih. Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia jauh dari ibadah. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Ki. Halo, siap. Gimana kabar? Alhamdulillah baik banget Mas Dani. Seger banget nih. Ya lumayan lah, puasa-puasa metabolisme seger. Tapi ini nggak kegiatan lancar nggak selama puasa nih? Malah makin lancar. Kalau makin puasa energiku makin naik biasanya. Berarti ada berkahnya ya? Insya Allah. Oke. Moga-moga. Ki, terima kasih banget nih sudah main ke Jalan Buntu buat cerita lagi. Siap, terima kasih undangannya. Ini dari mana nih? Aku? Ya. Iya, tadi habis buka bareng sih. Oh. Habis buka bareng, lumayan. Berarti gimana nih? Pesen kopi mau nggak? Atau pesen teh nih? Walaupun udah buka bareng nih. Ya, kopi boleh lah. Oke. Biar cerita-ceritanya asik Tapi kita. nih saya mau tunjukin dulu. Ya. Mbak, Ya. nih. Kita tuh punya menu sajian Jalan Buntu nih Ki. Siapa tahu mau berubah pikiran. Coba. Wih, lengkap banget. Lengkap. Kopi hitam nyipelet lah. Kopi hitam? Ya, kopi hitam nyipelet. Saya air melati aja. Oke. Terima kasih Mbak. Iya. Iya. Ki Atmo, Siap. saya tuh kaget nih. Tadi dikasih tahu ternyata Ki Atmo pernah berada di satu situasi antara hidup dan mati nih. Bener banget Mas Dani. Ini berapa lama nih Ki Atmo ini berada di alam antara hidup dan mati? Jadi gini, ini sehubungan dengan fisika lagi lah ya. Itu ada teori yang namanya dilatasi waktu. Bahwa di alam situ sebenarnya, di alam antara kehidupan dan kematian ini teori waktu yang di dunia kita ini, jam, menit, detik, segala macam, ini hilang semuanya. Jadi memang bisa dibilang ada cerita kalau di sana sebentar, di sini udah lama, itu kejadian memang Mas Dani. Itu pengalaman Ki Atmo tuh berapa lama? Bisa kasih tahu nggak nih? Singkat aja nih. 2 hari. 2 hari? Yes. Pengalaman yang didapat nih waktu masuk ke alam itu apa nih? Singkat aja. Itu pengalaman yang merubah hidup Mas Yani. Hmm. Itu benar-benar pengalaman yang sangat merubah hidup sih sebenarnya. Jadi seperti mendapat hidayah gitu. Itu bukan hidayah lagi, itu apa namanya? Aku bersyukur banget pernah mengalami hal seperti itu. Ngerubah aku bener-bener. Hidayah yang bener-bener nyata terjadi sama aku. Jadi kalau pernah dapat siksaan dunia, yakin ya, itu lebih pedes banget, lebih parah banget. Bahkan aku kalau ngebayangin sampai sekarang masih bisa keluar air mata. Oh, jadi sampai bisa ngeliat siksaan waktu masuk ke alam itu? Sempat ngerasain sedikit sih. Oh, oke Ki. Nanti kita lanjut setelah kopinya datang ya. Siap. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan dari cerita Ki Atmo, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak. Oke, Ki. Ini pesanan Alhamdulillah. kopi hitam. Siap. Silakan Wih. langsung dicobain dulu. Cobain dulu ya. Ya. Aromanya. Wih, enak banget. Cobain dulu.
Itu ini Medan. Oh, pantesan. Wih, berasa banget. Enak banget Mas Dani. Siap, terima kasih kopinya. Sama-sama. Oh, oke. Siap. Kita lanjut ya. Pengen tahu nih, awal mula ceritanya Ki Atmo ini bisa ngalamin masuk ke alam ini itu seperti apa, Ki? Ya, jadi itu kejadian tahun 2010 ya Mas Dani. Kejadian tahun 2010, udah lama banget. Jadi awalnya, triggernya itu gara-gara aku sakit sebenarnya. Gara-gara aku sakit, tapi anehnya, sakit ini aku nggak paham sebabnya apa. Jadi bukan gara-gara kayak sakit yang biasa ya. Bahkan waktu itu sempat suhu tubuhku itu di atas 40, 42, 41, 42 itu. Disarankan untuk dirawat. Karena waktu itu, aduh, hidupku dulu masih nggak karu-karuan Mas Dani. Pasrah lah, apa namanya, mau diambil ya udahlah, udah kayak gitu. Awal mulanya ya Mas Dani, aku ini hidup di dalam dunia supranatural. Itu udah dari kecil ya, bahkan dari usia 8 bulan, aku sempat cerita di sini juga, dan lain sebagainya. Setelah itu, banyak banget perjalanan dalam hidupku yang membuat aku ini, sedikit rasanya sombong. Di masa kecilku, masa SD, saat aku tinggal sama nenekku, itu merupakan masa-masa yang anak berprestasi lah pokoknya dulu. Kalau zaman dulu anak berprestasi. Kemudian saat masa SMP balik lagi tinggal bareng orang tuaku ya, tetap lurus-lurus saja. Dan kegiatan-kegiatan supranatural itu masih terus aku lakukan untuk menggembleng tempaan hidup. Bidang akademis aku jalan, kemudian bidang ekstrakurikuler aku jalan, bidang perdukunan aku jalan, bidang olahraga aku jalan, semuanya. Waktu itu seolah-olah hidupku memang perfect lah. Aku bisa bilang itu kehidupan yang perfect, kehidupan impian banyak orang lah, seperti itu. Tapi semua itu akhirnya ngebawa aku ke dalam dunia yang gimana ya? Kalau orang jadi ngerasa nggak ada musuhnya itu gimana sih Mas Dani? Oh, oke. Jadi sombongnya keluar gitu. Jadi kesombongannya keluar. Singkat cerita ya, saking dulu aku itu udah jagonya macam-macam, perdukunan apalagi lah kalau soal perdukunan. Aku itu sempet nantangin dukun-dukun, aku tahu lah dukun-dukun di daerah-daerah itu seperti apa, aku paham banget. Bahkan aku itu juga tahu Mas Dani, banyak banget hal-hal yang di hari ini di zaman dulu itu nggak ada. Jadi ini masuk ke dalam kategori tahayul, diada-adakan. Aku bisa bilang itu kategori diada-adakan. Aku punya banyak banget lah referensi seperti itu. Sampai aku tantangin satu-satu orang-orang yang seperti itu. Udah ngerasa nggak ada musuhnya. Kemudian dulu aku rajin banget sholat Mas Dani. Wah, hampir nggak ada putusnya aku sholat. Sampai ya awal-awal kuliah lah itu. Awal-awal kuliah mulai nih kehidupan berubah. Aku masuk ke dalam dunia yang membawa aku keliling Indonesia. Aku di dunia musik Mas Dani. Oke. Di dunia entertain. Bahkan sekarang ya, gara-gara aku beberapa kontenku itu pecah viral ya kan, banyak masih teman-teman yang di era zaman dulu itu ngehubungin aku, ngontak aku lagi. Di era itu aku nganggep kehidupanku udah ini banget, istilahnya anak zaman sekarang Los Angeles banget, metal banget udah. Apapun aku lakuin Mas Dani waktu itu. Mulai dari ya biasalah alkohol, mabok, alkohol itu biasa. Orang gimana namanya tiap hari aku hidup di dunia itu 8 tahun lebih lah, hampir 10 tahun. Tiap hari, tiap malam aku hidup di dalam dunia itu, dan aku nggak keluar uang sedikit pun, malah dibayar gitu. Aku keliling, dan itu menurutku ya pas waktu itu ya, prinsipku gini, sakti dan minuman alkohol ini nggak ada korelasinya, karena toh nyatanya waktu itu aku oke aja sampai di Pulau Kumala itu di Tenggarong, di Kalimantan Timur, kita di Kepung Kuntilanak, aku sama mabuk, itu posisi setengah mabuk, aku tantangin, nggak ada yang berani ngedeket. Di Banjarmasin, Pal 7, ya kan? Teman-teman yang inget ya, di Banjarmasin Pal 7,
ada komplek di belakang hotel yang cukup terkenal lah namanya. Pokoknya hotel di Pal 7 cuman hotel itu doang. Itu ada mes di situ. Kita juga pernah mabuk. Itu gendruwo Mas Yani. Kalau orang bilang gendruwo lah, raksasa gede matanya merah itu. Itu aku pukul sampai zaman dulu kan masih TV tabung ya. Pecah itu TV tabung. Di Padang. Maria namanya. Di Padang namanya Maria. Nggak ada korelasinya. Aku anggap nggak ada hubungannya antara aku alkohol ini sama kesaktian. Nggak ada hubungannya. Makin lama sifat ujub tumbuh, sifat sombong tumbuh. Sampai akhirnya tahun 2008 aku ingat, tahun 2008 ada gathering salah satu forum supranatural online. Boleh dibilang ininya nggak, webnya nggak? Silahkan. Kaskus. Forum supranatural Kaskus. Aku sengaja mau membenturkan diri dengan ya so-called dukun-dukun itulah. Tantangan lewat online. Waktu itu aku di Balikpapan. Datang aku dari Balikpapan ke Bandung. Cuman nyari satu orang itu dan orangnya nggak datang. Tapi aku tahu orangnya siapa. Orangnya nggak datang waktu itu. Aku sampai dijaga sama orang-orang Forsub Bandung. Gara-gara aku terkenal ngaburnya dulu. Bener-bener apa ya? Bener-bener dukun preman lah Mas Yani. Apa-apa pokoknya nggak ada takut-takutnya lah. Anggaplah seperti itu. Udah, akhirnya aku memutuskan, singkat cerita, aku memutuskan hijrah ke Jakarta. Dengan bekal aku udah keliling Indonesia, bahkan beberapa tempat di luar negeri ya. Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand. Udah, aku kumpulin semua bekal aku hijrah ke Jakarta untuk berkarir dalam dunia musik tetap, ya kan? Tapi aku punya satu tujuan yang memang, ya namanya orang sombong gimana sih? Tujuanku itu nantangin dukun-dukun Jakarta. Dulu setiap ada media-media cetak maupun media elektronik itu semuanya diisi sama paranormal yang ada di Jakarta. Contoh kalau dulu ada majalah Posmo, Liberty, terus apalagi dulu majalah misteri dan acara-acara TV yang lain. Aku itu penasarannya sesimpel ini. Jakarta kan kota besar ya, ibu kota ya. Masa orang kayak gitu betah sih puasa, sebetah aku puasa. Aku masih mikirnya seperti itu. Nggak mungkin orang yang, kenyang perutnya. Nggak mungkin sesakti aku yang lapar gemblengannya. Kan pikiranku gitu ya. Udah, aku datanglah ke Jakarta. Bolak-balik aku datengin, Mas Yani. Aku datengin paranormal yang aku rasa, apa ini? Cuman gitu kan. Sampai aku ketemu satu orang baik. Orang baik itu namanya Ki Sawung. Ki Sawung itu sekarang jadi ketua FKPPAI, Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Itu ya udah, aku santai aja. Masih hidupku masih seperti itu. Dulu bahkan aku sempat di Pak D, RCM. Dulu sempat di situ sama Mas Wawan, Mas Taras, itulah. Mas Ting dulu, almarhum Mas Ting masih hidup. Kemudian setelah kejadian-kejadian itu, aku tinggal di Lebak Bulus, Mas Yani. Mulailah aku ngerasa punya kekosongan hidup. Ngapain sih kayak gini? Jadi artis juga kagak, sakti juga enggak. Aku masih mau ngejar karirku di dunia musik waktu itu. Nah, di Lebak Bulus itu juga ada perumahan namanya, kalau disebut waktu itu ya, mungkin zaman sekarang masih juga disebut itu Brikes. Brikes itu isinya anak-anak setempat yang hobinya macam-macam. Sempat kita bikin IO segala macam, dan mereka tahu kemampuan supernaturalku yang aneh-aneh lah. Yang ke warnet tahu-tahu bawa keris, bawa apa segala macam. Itu masih, ya ini anak aneh ini emang. Oke. Sampai suatu saat, ya itu kalau nggak salah masuk bulan bulan puasa itu, bulan Syaban apa puasa, pokoknya sebelum bulan puasa itu. Aku ngerasa hidupku kosong. Mau apa lagi, tiap hari cuma gini-gini doang, main musik, mabok, gini-gini terus. Mau jadi apa, nak? Dunia malam hampir rasanya tiap malam bikin jenuh kan. Nggak ada orang yang betah di dunia malam tiap hari. Aku yakin itu, apalagi kalau keluar duit. Mereka perlu sesuatu yang mencerahkan.
Sedangkan aku waktu itu ngerasanya, pas waktu itu ya, keadaan itu, aku ngerasa kok aku ini kosong. Dulu aku ini orang yang taat beragama banget, taat beragama banget. Tanpa disuruh pun, tanpa diajarin pun, tanpa diajarin ngaji, aku ngaji. Otodidak, bahkan aku ngaji Iqra itu aku otodidak. Kok sekarang aku jadi kayak gini? Udahlah, mulailah aku malas-malasan, nggak nongkrong sama anak-anak Brikes itu lagi. Nggak nongkrong sama anak-anak itu lagi. Di kontrakanku waktu itu, di kontrakanku, masih di daerah Lebak Bulus itu juga. Aku jatuh sakit. Oh. Aku jatuh sakit. Mungkin gara-gara saking gabutnya ya, sekitar 2 minggu aku nggak ngapa-ngapain. Gara-gara kayak ngerasa kosong banget. Ngerasa kosong. Sedih sih aku kalau ingat-ingat. Karena perasaan manusia yang waktu itu, gimana sih, kalau orang udah mentok, bandelnya mentok gitu, mau cari apa lagi? Apa yang aku nggak bisa dapat waktu itu? Satu sih aku nggak bisa dapat waktu itu, duit banyak masih belum dapat waktu itu. Oke. Gabut, merenung terus, makan tidur. Suatu saat badanku panas. Periksa aku. Periksa ke dokter. Nggak punya duit Mas Yani. Nggak periksa ke dokter. Yang aku beli ke apotek itu, aku cuma beli termometer yang merkuri itu, yang temperaturnya naik itu loh. Murah itu dulu, 8.000 apa, 8.000-an itu. Udah setinggi itu, 41, 42, 40. Tertidurlah aku. Pas waktu aku tertidur itu, aku ngerasa kayak didatengin seseorang. Didatengin seseorang. Bangun nak, bangun. Bahasanya bahasa Jawa ya, Bangun nak, kamu kalau nggak bangun sekarang, kamu bisa bablas. Bangunlah. Keringat dingin. Aku pikir, wah udah enakan ini. Udah bisa keringat dingin, enakan. Pas waktu aku bilang enakan ini, keringat dingin ini, aku lihat sekelilingku ini, kayak berkunang-kunang gitu. Tek, berkunang-kunang. Loh. Mungkin teman-teman yang pernah tahu rasanya mau pingsan, ya kan? Ini pasti relate. Jadi kayak pandangan nyempit. Hilang. Pandangan. Bek. Aku masih berasa waktu itu. Ini aku sama ingat-ingat ya Mas Yani. Nafas itu kayaknya nafas itu rasanya kayak gitu doang. Nggak bisa nafas beneran, nggak bisa nafas kayak kita ini. Terus habis itu megang sesuatu, megang yang namanya di lantai, di kasur gitu kan, cari nggak dapet apa-apa, nggak dapet pegangan. Jadi aku kayak melayang, mataku itu nggak bisa melek, nafasku pendek. Wah, mati ini aku. Gelap semuanya. Tahu-tahu aku lihat di depan itu kayak nyala. Kayak kita datengin tempat itu maksudnya. Tek, nyala. Di situ itu api semua. Depan itu api semua. Ada suara kencang banget suaranya, kayak geledek gitu suaranya. Gimana ya? Mungkin susah sih ini divisualkan. Cuman aku berusaha gambarkan sebaik mungkin. Ada orang ngomong tapi suaranya kayak petir, dar gitu. Maju. Datang kamu ke sini, datang. Dah. Aku nggak mau ke situ, jelas takut. Apalagi aku masih ngerasa nafasku pendek. Tapi kayak ketarik ke situ. Sedangkan aku mau ambil pegangan nggak bisa. Aku ambil pegangan nggak ada. Situ aku. Yang aku saksikan di depanku waktu itu. Api berkobar di mana-mana. Kayak ada kilatan-kilatan, kayak petir tapi bukan petir. Susah juga itu digambarnya. Jadi kalau petir yang biasa kita lihat dari atas langit seperti ini, itu di tengah-tengah api, itu kayak ada bola, cerap. Perasaanku waktu itu sesuatu yang bener-bener ngeri banget. Aku takut ada di situ, dan aku sendirian di situ. Kemudian muncul suara lagi, masih suara yang sama kayak geledek gitu. Hidupmu enak ya. Kamu bisa semau-maunya sendiri kayak gitu. Kamu pikir apa yang kamu lakukan itu nggak berkonsekuensi buat kamu dan buat orang lain. Apa ini urusannya sama aku? Kamu lupa
kamu dulu jadi orang seperti apa. Kamu lupa, kamu mau kayak gini terus. Mendingan kamu mati aja kalau kamu nggak jadi manusia yang berguna. Tapi itu suaranya bener-bener, wah, anjir. Aku ngerasa masuk ke situ. Aku ngerasa badanku yang masuk ke situ. Biar aku gambarkan dulu. Itu bukan seperti orang yang astral projection atau orang yang out of body experience. Itu bukan seperti itu. Itu bener-bener aku ngerasa aku adalah kesadaran. Jadi aku ngerasakan tanpa ngerasakan fisik ya di situ. Yeah. Tapi aku ngerasa tertekan dan panas. Ngeri banget. Tergambarlah di depan, di api-api itu, tergambarlah di depan. Ada orang yang dibakar. Hah? Dibakar. Oh. Dibakar api, bener-bener dibakar. Ini kan api-api nih. Ini ada orang dibakar. Pleng. Manusia dilemparkan ke situ. Astagfirullahaladzim. Takutnya apa? Takutnya aku dilempar ke situ juga kan. Takutnya aku bener, maju lagi, seret. Gambarannya berubah lagi. Setelah kita lihat manusia dilempar itu, aku ganti lihat kemudian orang-orang yang teriak-teriak dari bawah. Itu gambarannya kelihatan seperti di bawah lubang. Kelihatan manusia-manusia teriak-teriak, tolong. Lirih suaranya, tapi aku jelas benar-benar lihat manusia yang ada di situ. Apa ini? Takut aku. Benar-benar aku ngerasakan takut. Aku nggak mau kayak gini lagi. Masih dikasih perjalanan, turun. Ada kayak, bukan tangga juga. Jadi kayak, kayak turun gitulah. Turun lagi. Aku lihat makhluk aneh. Makhluk aneh itu aku nggak bisa gambarin karena seperti ini gambarannya. Yang aku inget ya waktu itu ya, ada kepalanya kecil, tapi semuanya gigi. Semuanya gigi. Kepalanya kecil, semuanya gigi. Mereka badannya nggak kayak manusia, tapi berdiri. Oke, gampangnya kayak kanguru lah. Gigi semua. Ini makhluk apa? Aku nggak pernah lihat makhluk seperti ini. Bahkan dalam pengalaman supranatural sebelumnya, aku nggak pernah lihat makhluk seperti ini. Kayak makan bangkai. Mereka ini kayak makan bangkai. Kemudian sebelah sananya lagi, burung onta. Kita bayangin lagi, ini susah banget bayanginnya di situ itu. Seperti burung onta, tapi paruhnya sangat panjang sekali. Tapi badannya ini bangkai. Sudah nggak utuh lagi, tapi bulu tinggal tinggal nggak ada bulunya lagi, udah tinggal kayak tulang-tulang gitu aja. Teriak, ngejar manusia lagi, kayak mau dimakan gitu loh. Nggak tahan aku. Di situ itu takut, pengen nangis, tapi aku nggak bisa karena aku ngerasa di situ udah bukan fisik lagi. Dar, ada suara lagi. Naik kamu. Suara yang keras itu tadi naik, deng. Aku ngerasa flat. Ada dalam, susah juga bayanginnya. Aku ngambang di dalam tempat yang seperti Milky Way. Jadi di sini ini ada bintang-bintang kayak galaksi-galaksi jalan gitu. Gelap, galaksi jalan. Tapi aku ngambang, benar-benar aku ngambang. Di situ ada suara lembut, suara laki-laki, pria, lembut banget. Nanti, kalau kamu sudah selesai, kamu jangan kesini ya. Selesai apa? Pertanyaan kan jadi pertanyaan. Jadi gini aku gambarin. Di Milky Way itu ada sosok pria pakai tudungnya. Gede banget depanku, aku takut. Begitu tudungnya ini ngangkat, siapa sih? Aku kan tanya ya dalam hati, siapa sih? Panjenengan itu siapa? Seret, mukanya bintang semua, mukanya galaksi juga. Kaget aku. Pas waktu itu, kayak rasanya kayak gimana ya? Kayak balik lagi deng ke badanku. Itu aku ingat pintu kontrakan digedor-gedor. Brian, teriak-teriak semua.
Pas waktu aku bangun, badanku nggak bisa gerak. Badanku benar-benar nggak bisa gerak. Itu temanku di Kalimantan, GP itu gitarisku dulu. Dia habis kena musibah, ibunya meninggal, ya kan. Dia itu juga ikut di situ waktu itu. Akhirnya dibuka paksalah pintu itu. Aku nggak bisa nafas, kayak nafas itu dada masih rasanya berat. Ditolongin lah aku sama orang-orang, tolongin. Badanku nggak bisa gerak, benar-benar nggak bisa gerak. Panas masih, orang aku berasa badanku panas semua. Akhirnya pelan-pelan dikasih minum dari sedotan, minum. Bangun pelan-pelan, cerita, gila kamu, ngapain ini dikunci pintu kontrakan, ngapain ini dikunci, kamu udah 2 hari nggak keluar, nggak ada ini segala macem, dipanggilin diem aja, biasanya kan makan segala macem. Karena pas waktu aku ngerasa aku nyepi itu, aku masih biasa aja. Kalau ada Mas Benny, Mas Gimbal, Mas Gatet itu main aja biasa. Kalau ini bener-bener aku udah nggak ngapa-ngapain selama 2 hari. Gila, aku berarti dari pingsan itu sampai bangun ini 2 hari. Udah, ketolong lah, bangunlah aku. Ketolong. Sampai aku merefleksikan, ini masih aku anggap mimpi. Aku refleksikan, apa ini sebenarnya? Cari petunjuk aku, Mas. Cari petunjuk karena aku memang setakut itu ya. Aku cerita sama guruku akhirnya. Ada guruku di Malang, almarhum Said Marzuki Wahab namanya. Aku cerita sama beliau, mati kamu nak, bilangin gitu. Mati gimana? Kamu itu udah mati. Kamu bakalan tahu nanti kamu siapa. Itu bukan jalanmu. Kamu nggak bakalan jalan kayak gitu lagi. Makanya aku sempat ditolak sama guruku itu. Pas waktu aku setelah lulus SMA, aku ditolak nggak boleh ke situ lagi. Karena waktu itulah dia akhirnya terbuka. Guruku terbuka ngasih tahu aku kalau auramu itu beda dari yang dulu, ya kan? Kamu ini ngapain? Aku nggak boleh udah ke situ lagi. Sampai pada saat hari itu, mati kamu nak. Nanti kamu bakalan tahu kamu siapa. Kamu nggak seharusnya ada di situ. Seharusnya kamu jadi orang yang berguna. Ini kalimatnya, jadi orang yang berguna buat orang lain. Seperti itu. Karena aku bukan tipikal orang yang simplifikasi, mengartikan sesuatu dalam waktu singkat. Aku asah perjalanan terus. Aku yakin kalau beliau bilang aku mati itu udah. Aku perbaiki hidupku. Cari duit yang enak-enak aja. Sampai akhirnya sekarang kan konsultan. Jatuhnya kan aku jadi konsultan kan. Konsultan untuk hal-hal metafisika lah, aku bilang seperti itu. Dan di waktu itu, Mas Dhani, sesuai seiring perjalananku, aku baru nyadar. Loh kan Mbah buyutku itu masih tokoh agama. Bener-bener tokoh agama. Berarti aku nggak boleh jauh dari itu. Pondok pesantren modern Hasan Munahir Trenggalek. Itu keluarga besarku. Oke. Itu di situ. Perjalanannya akhirnya dalam hal agama aku lebih mantep, yang masalah akidah, terus habis itu masalah-masalah untuk mencari solusi dalam kehidupan. Ini aku patokanku udah tauhid agama, dan aku udah nggak berani lagi seperti dulu, Mas Yani. Nggak berani lagi seperti dulu karena memang aku anggap kehidupanku yang waktu itu perjalanan ya. Semua orang pasti punya perjalanan hidup ya. Cuman perjalananku waktu itu buat ngebentuk aku yang sekarang. Oke. Seperti itulah kira-kira ceritanya, Mas Dhani. Oke, Ki, silahkan diminum dulu. Ya, siap. Aduh, enak banget. Oke, Ki, saya mau tanya sesuatu nih. Siap. Pada saat Ki Atmo ini masuk ke alam yang tadi diceritakan nih, sebetulnya apa yang ada dalam pikiran Ki Atmo? Pas waktu aku ngalamin kejadian itu. Jujur aku nggak tahu, Mas Dhani. Ini aku kenapa? Mimpi enggak. Kemudian aku merasakan sesuatu pun enggak. Tapi
kejiwaanku, rasa takut, rasa sedih segala macam, itu kayak mencekam banget di situ. Sejujurnya aku nggak tahu itu rasa apa. Bahkan kalau di dalam tradisi Jawa kan ada ilmu rogo sukmo dan lain sebagainya. Jauh dari itu rasanya. Makanya aku nggak bisa mendeskripsikannya. Kalau yang aku rasakan pas waktu itu ya kan, ya cuman perjalanan mungkin sekitar, kalau di perjalanan di waktukan kita ya, 3-5 menit lah sampai aku ketemu sosok bertudung gitu. Seperti itu. Tapi nyatanya berapa lama tuh pada saat 2 hari. 2 hari? 2 hari. 2 hari. 2 hari aku nggak aktif dan orang-orang khawatir. Ini kenapa ini orang? Seperti itu kira-kira. Oke. Pada saat kejadian nih, raganya Ki Atmo tuh ada di mana? Oke, raganya ya? Iya. Pingsan, bener-bener di tempat tidur pingsan. Oh. Kayak apa ya? Yang tadi aku ceritakan di awal, yang aku rasakan itu kayak orang mau pingsan gitu loh. Tek 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 tek. Tapi aku yakin itu nafasnya udah nggak kayak orang normal. Karena nafasnya orang normal masih gitu kan. Itu nafasku udah kayak orang nyawa udah di tenggorokan gitu maksudnya. Itulah, ngeri makanya aku kalau inget-inget itu. Tapi kejadian itu sebelumnya nggak pernah terjadi sama Ki Atmo gitu? Seaneh-anehnya aku cari ilmu, seaneh-anehnya aku tirakat, ya kan? Nggak pernah terjadi. Bahkan saat aku sengaja menuju ke kematian, ada beberapa ritual seperti topo pendem dan lain sebagainya. Itu aku serius kalau topo pendem dipendem beneran. Seperti itu. Itu aku nggak pernah merasakan sensasi yang seperti ini. Mungkin kalau orang bilang ini bukan alam barzah, alam ruh kali ya. Alam ruh yang mungkin aku pas waktu itu istilahnya dikasyafkan, diberi mukasyafah sesaat biar aku nggak terjebak dalam dunia itu lagi, gitu kira-kira. Berarti ini semacam apa nih, ujian apa gimana, atau ini semacam, kan Ki Atmo tadi cerita nih kehidupannya nggak baik sebelumnya, jadi ini seperti punishment gitu Kalau aku supaya menjadi lebih baik, apa kayak gitu? Ya, kalau aku bilang itu perjalanan yang apa ya? Jadi saat lelaki yang pertama datang di mimpi itu bilang, kalau kamu nggak sadar mati kamu nak. Kan aku nggak sadar lagi, mati aku. Terus kalau soalnya aku menyikapinya gini, kalau aku ini sempat ngalamin mati, kemudian dikasih tahu nanti kalau sudah selesai jangan kesini ya, yang waktu sosok berjubah bertudung gitu. Berarti aku ambil kesimpulan kalau aku benar-benar mati, aku nggak boleh ke situ, nggak boleh disiksa. Aku anggap itu neraka lah. Oke. Otak polosku bilang itu neraka, udah gitu aja. Terus sosok yang berjubah itu siapa menurut Ki Atmo? Itu aku juga nggak tahu. Karena aku nggak pernah diajarkan makhluk-makhluk yang seperti itu. Itu makhluk kosmis jelas. Makhluk kosmis bertudung di antara galaksi. Kemudian ketika tudungnya dibuka, mukanya galaksi semua. Itu aku nggak bisa ambil. Jadi kalau bisa aku ambil kesimpulan, mungkin itu malaikat, mungkin itu perwujudan. Aduh, aku nggak boleh ngomong gini juga. Mungkin itu juga perwujudan sifat Tuhan. Mungkin itu juga perwujudan dari nur atau cahaya-cahaya dari Tuhan yang kemudian diberikan hak untuk menyampaikan sesuatu sama aku. Aku ambil sisi positifnya seperti itu aja. Tapi untuk who exactly itu siapa sebenarnya, aku nggak bisa ambil kesimpulan dan aku nggak berani ambil kesimpulan itu maksudnya. Aku anggap itu makhluk itu namanya hidayah. Aku anggap gitu aja. Nah, pengalaman ini pernah diceritain nggak sama misalkan nih gurunya Ki Atmo atau siapa yang lebih tahu, dan apa nih maksudnya? Ya, yang aku cerita sama Said Marzuki Wahab, guruku itu almarhum, itu ya beliau bilangnya kayak gitu, mati kamu nak, kamu itu mati, ya kan? Udah kamu yang berguna aja, berfaedah aja. Akhirnya setelah itu, makanya aku gemblenganku orang yang aku anggap orang yang benar-benar aku anggap role model, ya kan? Selain beliau guruku itu kemudian ada dua yang aku anggap role model. Satunya adalah MH Ainun Najib, yang satunya adalah Gus Baudin Nur Salim. Nah itu aku ambil role modelnya seperti itu. Gitu Mas Dani kira-kira. Tapi setelah tanya sama gurunya atau yang lebih tahu, pernah nggak kejadian yang dialami sama Ki Atmo ini kejadian juga sama yang lain? Kejadian sama yang lain. Pernah dengar nggak?
aku pernah dengar kejadian serupa tapi bentuknya jauh berbeda. Bentuknya jauh berbeda. Yang nah ini 2 kali aku. Yang satunya aku sempat mati lah, aku bilang sempat mati. Satunya aku sempat gila. Pernah ngelihat orang kayak apa namanya? Soalnya aku lihat Mas Dhani gini ya. Ini kepalanya Mas Dhani ini jadi makhluk aneh atau jadi hewan atau jadi apa aja udah. Itu aku pernah ngalamin kayak gitu. Sampai takut, teriak-teriak, takut keluar dari rumah. Setelah perjalanan panjang ya kan, perjalanan panjang di tahun 2021. Tahun 2021 aku ngobrol sama orang yang pernah punya pengalaman serupa. Anggaplah itu sinting, anggaplah seperti itu. Karena benar-benar ngelihat dunia persepsinya berbeda. Dia pernah ngelihat langit terbelah, kemudian muncul wajah-wajah marah dan lain sebagainya. Siapa coba tebak? Nanti ke rumahnya dia, Panji. Oh, Panji Petualang. Iya. Aku cerita, kok nyambung jadinya. Makanya sekarang aku sama Bung Panji itu udah saling paham lah, gitulah kira-kira. Itu yang serupa yang aku bisa ambil kesimpulan, ini orang bener nih, karena apa yang dia rasain, aku pernah ngerasain, gitu. Saya pengen tahu nih, ada nggak sih perbedaan di alam nyata sama di alam yang barusan diceritain itu, yang Ki Atmo rasain nih? Ya. Rasanya seperti apa nih? Vibes-nya nih? Vibes-nya ya, oke, jadi beda banget. Ini aku ambil 3 tahap ya. Yang pertama di alam biasa, kita kesadarannya itu kesadaran 2% otak lah aku anggap, karena kesadarannya semuanya fisik, semuanya bayi rangsangan, ada cahaya, ada suara, ada bau. Kesadaran kita mungkin ya kesadaran fisik. Kemudian kalau kesadaran di alam mimpi ya, kesadaran di alam mimpi itu biasanya POV atau sudut pandang kita itu adalah first person, orang pertama seperti ini ya kan. Tapi kita sadar, kita nggak merasakan sesuatu. Kayak biasanya kan mimpi nonjok aja biasanya. Itu kan kayak susah banget, ya kan? Mau nonjok orang susah banget. Mau lari kayaknya berat banget. Kemudian ini nggak seperti itu sama sekali. Kita masih punya kesadaran fisik kan. Di kejadian itu, aku sama sekali kayak, aku ini apa? Aku nggak tahu. Di situ ya, aku nggak tahu aku ini apa. Badanku nggak ada. Bahkan ya, kalau aku tadi ada yang lupa cerita. Karena pas waktu aku di situ, aku bahkan nggak sadar aku ini apa, aku ini manusia atau aku punya nama apa, tapi aku diperlihatkan itu. Mungkin juga gara-gara pas waktu aku diperlihatkan hal seperti itu, saking aku takutnya, jadi aku lupa itu semua. Makanya kadang-kadang hal-hal gaib yang benar-benar gaib ya, bukan hanya sekedar makhluk gaib ya, itu kalau kita datengin beneran, kicap akhirnya, susah kita buat saking takutnya ya, susah kita buat ngomonginnya itu, mendeskripsikannya, karena perasaannya neken banget pas waktu itu. Itu sih bedanya yang benar-benar aku rasain. Oke, Ki, ini bisa dibilang sama nggak dengan yang namanya mati suri ini? Oke, bisa dibilang sama untuk durasinya, untuk lifeline-nya atau kayaknya nyawanya udah hilang gitu, ya kan? Cuman aku bisa bilang ini beda dengan mati suri yang orang biasanya ngelihat cahaya, kemudian ngerasa diajak jalan siapa. Karena beberapa orang yang mati suri, contoh ini pasti relate sama beberapa orang yang pernah punya mimpi seperti ini. Karena mati suri itu ada kayak microsleep itu kan, ketiduran sedikit itu. Nah, Mas Dhani pernah ini nggak? Pernah mimpi nginjek tangga, terus kemudian kayak kejeblos gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Mungkin teman-teman ada yang pernah di sini. Naik tangga terus habis itu kejeblos. Pas waktu sakit itu biasanya. Itu sistem pertahanan tubuh. Karena tahu nggak itu apa? Itu menurut penelitian, ada jurnalnya kok. Ada jurnalnya. Menurut penelitian, itu nyawa kita mau keluar, jantung kita udah berhenti lama. Oh. Ya, memang seperti itu. Nah, mati suri itu ada. Mati suri itu termasuk ya. Itu termasuk mati suri karena itu kan mati sesaat. Nah, kemudian yang seperti ini sensasinya beda. Aku punya banyak banget cerita orang-orang yang mati suri yang aku bahkan, makanya aku tadi bilang, yang Rogo Sukmo itu aku bisa menjangkau ke situ. Seperti yang naik tangga. Biasanya ada anak kecil ada anak kecil yang itu roh idovi. Kalau aku bilang itu roh idovi yang nuntun kita, ayo naik tangga. Tangganya kayak tinggi-tinggi gitu, tapi kita naiknya kayak enteng aja. Itu jauh berbeda sama pengalamanku yang ini. Tapi kalau untuk kategori lifeline-nya, life support-nya atau durasinya bisalah disebut mati suri. Oke. Nah, Sobat Buntu,
Saya mau tanya nih, di antara kalian ada nggak yang pernah ngalamin mati suri seperti yang diceritakan oleh Ki Atmo barusan? Silahkan isi komentar pengalamannya. Ki Atmo? Ya. Waduh, terima kasih nih. Terima kasih banyak. Puasa-puasa udah mampir ke sini nih. Iya, aku mau minta sahur kok habis ini. Ada ya? Ada. Aman. Siap. Pokoknya terima kasih banyak. Oh iya, saya mau tanya nih. Kenapa nih topinya selalu yang ini nih? Bulls, Chicago Bulls. Kenapa? Ini favorit ya? Ya, ini tim favorit basket ya. Yeah. Gara-gara Michael Jordan. Yeah. Terus habis itu banyak orang yang bilang kenapa ini basket ini masih. Kenapa sih aku pasti pakai topi merah, sekarang bajuku putih. Gulo klopo merah putih. Getah-getih Wilwatikta Mojopahit. Aku lagi gitu. Tapi yang saya lihat selalu Chicago Bulls nih. Ya, mungkin nanti ada yang mau endorse topi yang lain. Udah ini aja lah. Berarti ada filosofinya ya? Ada filosofinya. Dan nggak ada afiliasi dengan partai politik loh ya. Nggak ada sama sekali. Bukan moncong putih ya? Bukan. Oke, Ki. Makasih banget sudah datang ke Jalan Buntu nih. Dan mudah-mudahan lancar semua kegiatannya dan semoga puasanya juga lancar. Amin, Mas Dani juga semuanya pokoknya. Teman-teman juga yang nonton. Siap. Salam buat keluarga ya, Ki ya? Siap, Mas Dani. Terima kasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Ki Atmo. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan buat kalian nih yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga lancar semuanya. Dan jangan lupa nonton terus tetap video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu tapi rezekinya jalan terus. Amin.